my tank. I'm stuck in. Pada video ini, saya akan membahas kalau Kurama akan hidup kembali dan inilah beberapa konsep kebangkitan Biju hingga mereka bisa hidup kembali. Selama ini para fans menduga bahwa Naruto yang akan tewas dan Kurama akan jatuh ke tangan karakter lainnya. Tapi hal ini diketahui melalui anime dan manganya yang dimana Kurama mengatakan bahwa teknik yang akan mereka gunakan akan mengancam nyawa mereka. Dan Naruto sendiri tidak peduli dengan hal itu asalkan Ishiki bisa dikalahkan dan dunia shinobi kembali aman. Namun kejutan terbesar kemudian muncul juga di chapter terbarunya yang ternyata fakta sebenarnya kematian mereka bukanlah Naruto melainkan hanya Kurama seorang. Dalam episode terbarunya, kita akan mendapatkan penjelasan resmi bahwa Baryon Mode sebenarnya bukanlah tentang pengorbanan Naruto melainkan tentang pengorbanan Kurama. Kurama sendiri akhirnya tewas untuk selamanya dan hal inilah yang membuat sebagian fans penasaran apakah kemudian Kurama bisa kembali dibangkitkan. Pasalnya ada beberapa hal yang membuat para fans berpikiran seperti itu karena Kurama sendiri terbuat dari sebuah cakra alam. Yang artinya ketika terjadi sesuatu terhadap para Biju seperti mati atau hal lainnya maka mereka sebenarnya tidak akan benar-benar mati. Berikut adalah fakta-fakta yang akan saya jelaskan tentang konsep kebangkitan Kurama. Kurama akan bereinkarnasi kembali. Sebelum menemukan informasi ini saya berpikir kalau Kurama kemungkinan saja tidak akan hidup lagi dan tetap pada kesimpulan kalau Kurama gak akan hidup kembali untuk selamanya. Karena pada ceritanya Kurama justru malah menasihati Naruto agar dia tidak memaksakan dirinya. Karena jika Naruto tetap melakukan itu maka Naruto hanya akan segera menyusul Kurama saja ke akhirat. Perkataan Kurama di sini memang sudah membuat arti yang cukup besar yaitu kita dapat menyimpulkan tidak akan ada lagi reinkarnasi kehidupan bagi Kurama. Tapi setelah saya menonton ulang cerita anime Naruto Shippuden yang berhubungan dengan kematian para Biju, di sana dikatakan jika mereka mati pasti akan terlahir kembali selama berapa tahun ke depan. Dan setelah kita melihat kata-kata terakhir Kurama untuk Naruto yaitu hingga waktunya nanti jagalah dirimu Naruto. Awalnya saya juga sempat berpikir hingga waktunya nanti merujuk pada kematian Naruto yang akan menyusul Kurama selanjutnya. Namun ada hal yang cukup aneh yaitu kenapa Kurama berkata seperti ini padahal dia sudah mengatakan dirinya seorang yang akan mati. Dan setelah saya telaah lebih lanjut ternyata arti dari perkataan Kurama tersebut bisa jadi hingga waktunya nanti kemungkinan adalah hari di mana Kurama akan bangkit kembali. Ya hal ini mungkin akan terdengar mustahil tapi sebenarnya semua Biju itu tidak benar-benar mati karena saat mati mereka akan kembali hidup dalam kurun waktu tertentu. Contohnya seperti Isobu Biju ekor 3 yang dimana dia sempat mati bersama dengan Rin namun beberapa tahun kemudian dia hidup lagi. Dan yang perlu diketahui setelah Isobu ekor 3 hidup kembali dia diperlihatkan menjadi Biju liar dan semua ingatannya terhadap masa lalu telah hilang. Pada kasus Kurama sendiri dia telah mati setelah menggunakan mode Baryon untuk menyelamatkan dunia shinobi. Apakah dengan kasus yang berbeda dari kematian Isobu ekor 3 Kurama akan hidup lagi suatu saat nanti? Belum cukup sampai di situ saya juga masih mempunyai beberapa bukti lain kalau Kurama kemungkinan akan bisa bereinkarnasi kembali karena bukti ini cukup akurat sekali. Yang pertama yaitu pembicaraan Minato dan Kushina yang saat itu Kyuubi diperalat Obito untuk menghancurkan desa Konoha. Minato yang saat itu sedang menjabat sebagai Hokage keempat tak tinggal diam dan memindahkan Kyuubi jauh dari desa. Awalnya Minato berniat menyegel Kyuubi dengan jutsu penyegel miliknya tapi ternyata dia tidak memiliki cakra yang banyak saat itu. Akhirnya Kushina menggunakan jurus khas klan Uzumaki yaitu rantai khusus untuk mengunci gerak Kyuubi. Kushina berkata kalau dia akan mati bersama dengan Kyuubi untuk mengorbankan dirinya demi desa. Dengan cara ini Kushina meyakinkan Minato kalau hal tersebut bisa mereka gunakan untuk menunda kebangkitan Kurama. Tapi ternyata cara tersebut langsung ditolak oleh Minato dan berkata jika Kushina mati bersama Kurama maka gak ada orang lain yang cocok untuk menggantikan Kushina sebagai Jinchuriki Kyuubi. Dan hal tersebut juga membuat ketidakseimbangan antara para Biju.
Nah, dari kata-kata Minato ini saja kita sudah mendapatkan jawaban yang pasti, yaitu Minato menyebutkan kalau Kurama bisa hidup lagi setelah mati. Yang kedua adalah bukti kuat yang admin temukan kalau Kurama bisa bereinkarnasi seperti biju lain, yaitu saat Perang Dunia Shinobi keempat berlangsung Naruto dan Killer Bee datang untuk membantu para aliansi mengalahkan Madara. Tapi gerak kedua orang ini dihentikan Raikage dan juga Tsunade karena perang ini ditunjukkan untuk melindungi mereka. Tapi Naruto yang tetap bersikeras berusaha kabur dari tempat itu dan dia harus bertarung dengan Raikage yang memiliki kecepatan dahsyat dan pukulan yang kuat. Saat itu Raikage berniat membunuh Naruto jika mereka tetap ingin pergi ke medan pertempuran. Raikage berkata dengan membunuh Naruto maka mereka bisa mengulur waktu sampai Kyuubi bangkit kembali dan musuh akan menunda rencana mereka. Gak hanya itu, Tsunade juga membenarkan fakta kalau Kurama bisa hidup kembali, yaitu dia berkata, bahkan jika kau membunuh Naruto hanya untuk mengulur waktu, aku tidak yakin kalau Jin Shiuriki selanjutnya akan mampu mengendalikan kekuatan Kyuubi sampai sejauh ini. Nah, dari semua pernyataan ini saja kita sudah dapat jawaban yang jelas, yaitu Kurama tidak akan mati untuk selamanya. Tapi Kurama hanya mati untuk beberapa tahun ke depan yang kemungkinan jika saatnya sudah tiba maka Kishimoto akan membangkitkan Kurama untuk membantu aliansi mengalahkan musuh. Karena cerita saat ini masih terlalu jauh untuk ending yang menegangkan, maka untuk saat ini kemungkinan cerita akan berfokus pada Boruto yang akan menguasai kekuatan hebatnya seperti Jokan dan segel karma. Selagi Boruto mempersiapkan kekuatan hebatnya untuk pertempuran besar melawan klan Otsutsuki, maka Kurama juga akan dipersiapkan untuk membuat kisah Boruto ini lebih menarik lagi. Yaitu seperti Naruto yang saat ini lemah karena tidak mempunyai kekuatan super lagi. Maka suatu hari nanti kekuatan super Naruto akan kembali dengan bangkitnya Kurama sebagai pemasok cakra Naruto. Nah, jika Kurama juga bisa hidup lagi dengan cara yang sama seperti ini, ada kemungkinan durasi yang dibutuhkan mungkin sampai beberapa tahun lamanya setelah kematian Kurama. Dan juga ketika Kurama telah bangkit kembali, apakah dia akan menjadi biju liar seperti Isobu yang tidak ingat siapa pemilik sebelumnya? Jika kalian punya pendapat lain, berapa tahunkah dan apakah Kurama akan menjadi biju liar? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Menghidupkan Kurama dengan cakra Kurama yang dimiliki karakter lain. Hal ini terdengar biasa saja, akan tetapi sangat mungkin terjadi karena cakra Kurama sudah terpencar ke berbagai shinobi yang pernah memilikinya. Sekarang memang rasanya hal ini cukup membingungkan tentang siapa yang masih memiliki cakra Kurama di era Boruto. Tapi sebelum Minato hadir di Perang Dunia Ninja keempat, kita tidak pernah menduga kalau Minato membawa mati setengah cakra Kurama dan tetap hidup saat dia sedang di Edo Tensei. Bisa jadi ada orang atau objek lain yang memilikinya seperti Sasuke Uchiha yang juga pernah mengambil sebagian cakra 9 biju, meskipun kemungkinannya sekarang dia tidak memilikinya. Tapi sebenarnya masih banyak karakter lain yang memiliki cakra Kurama di era Naruto dan ada juga yang sampai membawanya mati seperti Minato Namikaze. Mereka adalah Kinkaku dan Ginkaku, yaitu shinobi legendaris yang berasal dari desa Kumogakure. Saat semasa hidupnya Kinkaku dan Ginkaku pernah bertarung dengan Kurama dan ingin merebut biju ekor 9 itu menjadi milik Kumogakure. Pertarungan pun berjalan dengan sangat sengit yang dimana Kin dan Jin bersaudara ini bisa bertahan dari serangan Kyuubi yang sangat hebat. Tapi setelah itu Kinkaku dan Ginkaku malah ditelan hidup-hidup yang membuat mereka harus berada di dalam perut Kyuubi selama 2 minggu lamanya. Dan setelah Kyuubi memuntahkan mereka kembali, terlihat kedua orang ini sontak mempunyai jubah cakra merah dari Kyuubi yang ternyata mereka memakan daging Kyuubi selama berada di perutnya. Dengan memakan daging dari Kyuubi membuat kedua orang ini mendapatkan kekuatan yang sangat hebat dan mungkin akan sama seperti Naruto ketika dia menggunakan cakra Kyuubi ekor pertamanya. Selanjutnya yang masih memiliki cakra Kurama adalah Sora dari kuil negara api. Pada Naruto Shippuden, Sora diperlihatkan memiliki cakra Kurama setelah leluhur mereka mengambil banyak cakra Kurama yang tersebar ketika Kurama menyerang Konoha yang dikendalikan oleh Obito.
Hal tersebut ternyata membuat mereka bisa mengolah sebagian cakra itu untuk langsung dimasukkan ke dalam tubuh seorang bayi dan dia adalah Sora. Menurut leluhur yang ada di kuil itu, walaupun mereka hanya mendapatkan pecahan dari cakra Kurama saja, tapi kekuatan dari sebagian cakra itu gak akan kalah dengan aslinya. Yang antara lain cakra yang kini ada di Sora adalah cakra murni yang dimiliki Kurama dan kemungkinan saja cakra itu masih ada di tubuh Sora. Pertanyaannya, apakah cakra seperti itu akan bisa membangkitkan Kurama kembali atau hanya bisa dipakai untuk sebuah kekuatan saja? Kalau menurut saya kemungkinan cakra seperti itu akan bisa membangkitkan Kurama jika ada seseorang yang ahli seperti Hagoromo. Dan jika kalian punya pendapat lain terkait cakra Kurama yang mungkin bisa untuk membangkitkan Kurama kembali, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jubi yang dipecah menjadi biju baru lagi. Pada era Hagoromo, Kyuubi bersama 8 biju lainnya lahir dari seekor Jubi yang dipecah menjadi 9 monster oleh Hagoromo. Hal tersebut dilakukan Hagoromo karena dia sudah merasa waktu hidupnya tidak lama lagi dan jika Jubi dibiarkan begitu saja maka Jubi itu akan menghancurkan seluruh dunia. Oleh karena itu dengan kekuatan terakhirnya Hagoromo memecah Jubi menjadi 9 ekor dan membimbingnya ke jalan yang benar dengan cara memberikan mereka pelajaran kebaikan. Setelah kematian Hagoromo, memang semua ajaran yang telah diajarkan pada para biju membuat mereka bisa menyerap ajaran dari Hagoromo. Bahkan sampai di era Naruto sendiri, Kurama masih patuh terhadap perkataan Hagoromo tentang ada seorang anak yang akan menyatukan mereka lagi, yaitu Naruto. Dan saat ini mereka masih memiliki Jubi hidup yang sekarang dikurung dan dijaga ketat oleh Code. Tapi sebelum itu apakah Naruto dan Sasuke masih memiliki cakra dari pemberian Hagoromo? Jika Naruto dan Sasuke masih punya kekuatan dari Hagoromo, maka secara teknis mereka bisa memecah Jubi lagi meskipun nyawa mereka jadi taruhannya. Karena Hagoromo saja mati setelah menggunakan sisa cakra terakhirnya untuk memecah Jubi. Amado bisa menciptakan tiruan dari Kurama. Pada awal kemunculan para anggota Kara, memang kita sudah ditunjukkan sosok karakter yang sangat kuat, yaitu Kashin Koji. Awalnya kita mengira kalau karakter itu adalah Jiraiya yang sedang menyamar karena tubuh dan semua kemampuannya hampir serupa. Tapi semakin alur cerita manga Boruto berjalan, kita sudah dapat jawaban yang mengejutkan kalau sebenarnya Kashin Koji bukanlah Jiraiya, melainkan dia adalah cloning yang diciptakan oleh Amado. Dan yang menariknya dari kejeniusan Amado ini, dia bisa menciptakan berbagai cyborg kuat yang bahkan melebihi Jigen. Dan jika kita bedah, apakah Amado bisa menciptakan kloningan dari Kurama yang notabene dia adalah makhluk mitologi kuno di anime Naruto dan Boruto? Kalau menurut saya kemungkinan saja Amado bisa menciptakan kloningan dari Kurama karena Amado bisa menciptakan kloningan dari Kashin Koji dan juga hewan katak seperti yang ada di Gunung Myoboku. Jika Amado saja bisa menciptakan hewan sebesar itu, maka kemungkinan Amado juga bisa menciptakan tiruan dari Kurama dengan cara mengambil sedikit sel Kurama atau cakra dari karakter yang masih memilikinya. Dan satu lagi hewan katak yang sering digunakan Kashin Koji, yaitu bisa dipanggil menggunakan teknik Kuchiyose yang dimana Koji telah berkontrak dengan cyborg katak. Tapi kalau menurut saya sepertinya ini hanya kemungkinan yang kecil saja karena pastinya para fans anime Boruto selalu menantikan kebangkitan Kurama yang asli dan bukannya cyborg. Jika saatnya telah tiba, kita semua pasti akan dikejutkan dengan jalan cerita yang tidak diduga-duga oleh sang pengarang Masashi Kishimoto. Dan sekarang mari kita nikmati dulu jalan cerita anime Boruto karena cerita ini telah berfokus kepada Boruto seorang untuk menjadi shinobi yang lebih kuat lagi. Nah, bagaimana pembahasan video kali ini dan apakah kalian ada tambahan? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah beserta tombol subscribe dan pencet loncengnya.